Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah hadir di channel Ngobor ini, Ngobrol Horor. Ini udah mulai dikurang-kurangin nyebutin Riam Biru. Siapa tahu nanti bener-bener dieksekusi. Kita mau ganti nama channel. Kita nggak pernah tahu sih nanti kedepannya seperti apa. Masih tahap pertimbangan, dan seperti biasa di sini ada Bro Ayung yang ya teman ngobor gitu. Teman ngobor gue di sini, kita berdua seperti biasa ngobrolin horor yang sebenarnya lebih banyak di Bro Ayung sih yang share ceritanya gitu. Karena bagian gue kan udah habis di lapak horor ya. Gitu ya. Nah ini Bro Ayung jatahnya di channel ngobor ini. Gimana Bro Ayung? Alhamdulillah ini. Ya, gue nggak nanya kabar. Maksudnya mau cerita apaan gini? Akhirnya mau lanjut gitu, kisi dulu. Ya udah gue nanya kabar dulu gimana. Kemarin habis libur ya? Habis libur. Habis libur kesini ya, terus suruh balik lagi. Yang ngeliatin layangan banyak kesana. Nah itu dia, gue pengen nengokin layangan. Kapan-kapan lah insya Allah lah. Weekend insya Allah. Iya, ini langsung apa? Langsung aja bro. Oke, aku nyapa teman-teman dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua gitu? Iya. Iya, semoga teman-teman selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Ini adalah kisah yang didapat dari orang tua lagi, Bi. Lebih enak kan pakai ini ke kawan-kawan ngobor gitu daripada channelnya Riam gitu. Aku mah ikut aja sama Nggak asik beliau kan, gitu. jadi nggak enak gitu. Makanya tadi. Sorry lanjut. Kisahnya Ini siapa? kisah ini aku dapat itu dari Mbah Sri. Mbah Sri itu siapa? Mbah Sri, Mbah Wasri gitu. Mbah Wasri tetangga. Tetangga, jadi umur beliau itu sekitar 75 tahun, Bi. Sekarang masih ada Mbah Srinya? Masih. Ya. Masih. Semoga sehat selalu ya. Iya, itu 75 tahun, tapi alhamdulillah dia masih diberi kesehatan, masih ingatannya masih jelas. Masih muda sih sebenarnya 75 tahun itu. Iya, sebenarnya masih muda ya. Masih cukup muda. Packagingnya masih kelihatan lah. Iya boleh. Nah itu dia mengisahkan pengalaman hidupnya. Jadi dia berhenti bekerja itu umur 65 tahun. Jadi seorang asisten rumah tangga. Itu kadang kan ada yang sampai tua karena udah sampai kayak keluarga begitu, Bi. Itu juga yang dialami Mbak Sri. Kalau sekarang dia udah banyak di rumah, ngomong putu, cicit, itu sambil ngaji sana sini begitulah, nikmatin hari tua. Nah ini kisah yang terjadi sama majikannya dulu. Nah sebut saja namanya Bu Lisa, Bi. Bu Lisa itu seorang perempuan berusia sekitar 50-an tahun. Sekarangnya? Dulu. Sekarang ya ditambah dia berhenti kerja udah inilah lumayan tua juga sama. Jadi waktu itu dia berusia 50 tahun, dia memiliki 2 anak, yang satu Hana itu 20 tahun. Packaging. Orang sana kan Jakarta punya. Oh Jakarta. Iya 20 tahun, dan juga yang satunya itu cowok Mano namanya. Ini nggak usah dibahas lah yang cowok. Oh iya. Cowok nggak penting gitu, penting. Penting lah, ini kan salah satu bagian dari cerita. Penting. Sampai mana tadi? Dan itu dia itu suaminya adalah seorang pengusaha mebel yang cukup sukses, Bi. Tapi itu dulu. Siapa Bu? Siapa tadi? Bu Lisa. Bu Lisa ya. Iya, suaminya namanya Pak Budi, taruhlah begitulah namanya. Itu seorang pengusaha sukses dan itu dulu, tapi belakangan setelah perjumpaannya dia dengan kawan lama, entah kawan kecil atau kawan sekolah itu, hobinya sebagai penggandrung benda pusaka dan klinik itu semakin menjadi-jadi. Ini Pak Budinya ya? Pak Budi. Jadi dia emang dulunya seneng itu ngoleksi terus sering ya ada ritual apalah dia lakoni sebagai orang ya seperti itulah. Tapi setelah pertemuannya itu sama kawannya itu, dia tambah menjadi-jadi, dan setelahnya dia pertemuan tersebut ada proses kemana katanya begitu. Jadi sering keluar rumah, Bi. Dan jadi usaha mebelnya kan jadi terbengkelai, dan banyak aset setelah itu jadi terjual. Ada mobil nggak ada, raib. Ini juga tanah banyak yang dijual setelah dia bermain dengan kawannya itu. Nah ini kan Bu Lisa, kalau kayak gini terus nanti bisa-bisa-bisan. Sementara
suaminya jarang ke rumah, jarang pulang ke rumah, akhirnya dia yang banyak handle ke showroom gitu, ke showroomnya dia. Berarti gini ya, seorang pengusaha gitu, terutama pengusaha laki-laki, yang bahaya itu nggak cuman main perempuan, Iya. nggak cuman koleksi perempuan, tapi koleksi begituan juga bahaya, gitu kan? Kan tergantung orangnya, Vi. Kalau maksudnya hati-hati gitu ya kan. nggak terlalu itu sama aja, Vi. Nah itu apa namanya? Praktis setelah itu rumahnya juga jadi ajang kumpul-kumpul, Vi, istilahnya. Jadi banyak kawan-kawannya bapaknya itu, Pak Budi Mbah-mbah itu, gitu ya. ada mbah-mbah katanya. Ini orang pintar dari daerah sakti lah. mana, orang sakti. Terus ada jadi yang dari angkatan juga, mediator ini, mediator itu jadi ngumpul-ngumpul di rumah, kadang sampai seharian penuh, beberapa hari nginep, kadang juga mereka ngadain ritual itu di rumah mereka. Jadi ada ruangan khusus, area khusus, nggak boleh dilewatin sama keluarga, seperti itu. Jadi ini aku makin kesini, kata Bu Lisa, makin nggak nyaman, kayak berasa kita yang numpang gitu loh, tapi yang menguasain mereka. Bahkan yang Seenaknya gitu. iya, seenaknya sendiri, mereka mbah, mereka orang ini gitu. Jadi makan apa diladenin semua. Itu sampai Mbok Sri aja, aduh Bu, kok kayak gini, jadi kayak gini ya Bu gitu. Ya udah, yang sabar aja, itu penyabar banget. Itu orang sakti kan biasanya cukup makanannya datang gitu kan. Nah itu apa ya, jadi semuanya terjadi terus-menerus seperti itu, Bi. Tapi kan anak-anaknya kan sering, dia namanya kuliah, nggak peduli lah gitu. Nah, ibu itu sakit, Bu Lisa itu sakit, Bi. Jadi sudah kejadian itu, kumpul-kumpulnya bapak-bapak itu udah hampir 4 tahun, bahkan mau ke lama juga. Iya, mau ke 5 tahun, Bi. Jadi udah matang udah banyak yang habis pokoknya udah banyak habis-habisan. Dan dia itu apa namanya ya, jadi udah mulai sakit semenjak bapaknya bawa sesuatu. Jadi suatu ketika ini ya, Mbah Sri gitu, Mbah Sri itu ngomong sama ininya, sama panggilannya Nino, manggil ke Bu Lisa Nino gitu. Bu, kalau kayak gini terus, iya ya Bu, udah kita sabar aja gitu. Yang bilang sabar siapanya? Ibunya, Bu Lisanya. Jadi Bu Lisa itu pakai tetekan itu, Bi, sakitnya itu sampai pakai ini apa namanya, tongkat yang dari stainless. Dia itu udah sakit, iya, harus ke showroom juga, harus jadi ibu rumah tangga juga, ngelayanin anak-anaknya sama suami begitu. Jadi ini sakitnya berawal ketika dulu itu satu malam bapaknya itu pulang, Pak Budi. Waktu itu pulang ke rumah. Suaminya maksudnya? Iya, Pak Budi namanya. Iya, suaminya. Bukan bapaknya gitu. Iya bapaknya. Suaminya ya. Iya, suaminya itu pulang ke rumah, ucluk itu pas buka pintu, yang buka Bu Lisa karena udah larut malam begitu. Nah, dia agak kencang aja. Iya, udah larut malam, dia itu bawa kayak sesuatu yang dibingkai tapi ya lumayan gede begitu. Entah itu lukisan, entah foto, dia nggak bisa tebak itu lukisan. Mungkin lukisan. Iya, mungkin lukisan. Nanti kita cari tahu ya. Kita cari tahu setelah ini. Nah, itu lukisan atau foto begitu, tapi disembunyikan sama Pak Budi. Gambar yang depan itu loh, itu. Tapi dia tuh kelihatannya kok khawatir banget bahwa kayak gitu. Biasanya kan fun, ya jadi biasa aja lah begitu. Walaupun semenjak dia kumpul-kumpul sama teman-teman, itu perangainya agak berubah, jadi sering emosian dan lain-lain. Mungkin pengaruh bawa-bawa benda begitu, yang nggak tahu lah, Tapi itu kok dia bawa-bawa benda begitu, apa ini ya? Mau ditanyain sama Bu Lisa. Pak, itu apa? Itu apa sih, Pak? Bawa apa kok malam-malam begini, baru pulang begitu. Itu belum ngomong, itu tahu-tahu dia melihat di belakangnya suaminya itu kayak ada gumpalan asap. Gumpalan asap itu ngumpul di belakang itu persis lebih tinggi dari suaminya. Nih kayak gini. Iya, tapi asapnya hitam. Hitam pekat, gulung-gulung begitu, langsung di samping suaminya, serp gitu. Terus membentuk sosok. Sosoknya, kata Mbak Sri yang mengisahkan bisa itu, sosoknya itu perempuan, kalau modelnya kayak ya ratu-ratu zaman-zaman dulu begitulah. Sangat cantik,
nggak bisa digambarin, cantik banget pokoknya itu cantik banget. Itu senyumku Bu Lisa. Senyumku Bu Lisa ketika Bu Lisa ini bawa apa sih gitu. Suaminya katanya gelisah banget gitu. Nah, Bu Lisanya itu ngelihat nggak? Ngelihat Ngelihat juga. itu nggak ada Mbok Sri, itu cuman menceritakan si ini. Gue pikir yang ngelihat itu Nggak ada Mbok Sri, Mbak Sri udah Srinya bobo kan waktu itu. Itu dia lihat suaminya bawa apa, tahu ada kabut geser ke samping, membentuk sebuah sosok seorang wanita dengan packaging yang kayak tadi. Itu senyum ke arahnya dia, itu senyum cantik banget, tapi hanya sepersekian detik. Tiba-tiba senyum itu berubah jadi seringai, jadi nyeringai begitu, ada kayak calingnya juga, matanya merah. Dia nggak ngomong apa-apa itu, tapi bikin Bu Lisa itu seakan kaget begitu, dia kayak dipressure begitu loh. Kok begini? Tahu-tahu suaminya yang tadinya anteng gelisah itu jadi marah banget sama dia, dan marah banget. Kamu mau apa? Lihat gitu. Ngomong ke Bu Lisa, padahal belum ngomong, Bi. Kamu apa? Mau ngomong apa? Mau nanyain apa? Kamu curiga sama ini begitu. Sosok itu hilang lagi di belakang. Itu langsung istrinya diseret, yang lagi sakit itu lagi diseret. Waktu itu dia belum pakai tongkat, Bi. Tapi udah sakit. Setelah dia bawa macam-macam lah, sering bawa-bawa begitu, mungkin terlalu capek atau apa. Nah itu langsung diseret ke kamar mandi sambil dimaki-maki, dilemparin ke kamar mandi sembari dia ngoyor. Itu dilemparin ke kamar mandi, tulang ekornya jatuh, tulang ekornya itu ya sesuatu lah, dia ngerasain sakit banget di tulang ekornya. Itu pas dia lagi ngerasain sakit begitu, sosok itu ada di depan mukanya lagi. Dia bilang, dicontohin begitu, kamu akan mati gitu. Gak kedengeran. Kamu akan mati tapi perlahan. Kamu akan mati tapi perlahan. Sambil ketawa terkekeh begitu. Ini ketawanya cewek begitu. Oh, cewek ya. Iya. Biasanya. Kamu akan mati tapi perlahan. Suamimu milikku gitu. Itu dia nggak ingat apa lagi, pingsan. Nggak ingat apa-apa lagi, dia pingsan. Lalu yang karena memang anaknya lagi nggak di rumah semua, entah nginep atau acara apa, yang bawa ke rumah sakit juga supir sama ini. Pelakor berarti ya tadi ya. Apa? Pelakor tapi gaib. Suamimu milikku gitu Iya, kan, itu kan bisa. pelakor, berarti pelakor gaib. Ternyata Ada juga ya. gaib juga ada pelakor. Ada yang ya? membidangi seperti itu ya. Dan lebih ganas, bro. Itu akhirnya dibawa ke rumah sakit dan diagnosa dokter itu mengatakan ada retak tulang ekornya. Ada kerusakan di itunya. Di tulang ekor kan fatal banget ya, Bi. Nggak bisa buat main-main itu. Sama ada yang geser sedikit. Itu dia dioperasi segala macam, tapi setelah pulang dari sana dia jadi nggak bisa berjalan normal gitu. Dia bisa kadang berjalan tapi hanya berapa langkah jatuh kayak hilang keseimbangan, terus juga ngerasain ngilu yang demikian hebat ketika menjelang pergantian hawa kayak sore sampai malam, nanti paginya enakan lagi. Itu dengan kondisi seperti itu, perangai suaminya semenjak saat itu jadi pemarah, galak sama dia. Itu yang tadinya lembut, masih oke lah dia main seperti itu, tapi masih lembut sama istrinya, tapi setelah itu dia main tangan. Apa aja, walaupun ngomong sedikit nanyain apa, itu seakan-akan mencurigai dan suaminya gitu langsung marah-marah, langsung plak. Satu ketika dia sama Mbak Sri lagi diiniin punggungnya, dikompres begitu. Bu, sakit Bu? Enggak, kata Bu Lisa, enggak. Udah Mbak Sri, udah, kalau misalnya jenengan kan udah bantu aku capek dari pagi, udah istirahat saja. Enggak apa-apa, aku mau ngompres ini, enggak apa-apa gitu. Wis, ini harus diomongin ke Mbak Kakung katanya, ke orang tuanya Bu Lisa. Enggak, jangan. Biar mau kayak apa itu suami saya, baik buruknya itu suami saya. Mbak Sri doain aja supaya suami saya bisa berubah kayak dulu lagi. Dan jangan sampai anakku dua-duanya itu ngerti bapaknya kayak apa. Itu udah lama, Bu. Jadi setelah kejadian itu jatuh, itu udah lama dia ngalamin sakit seperti itu. Itu kan sering yang ngompresin di Mbak Sri begitu. Sampai Mbak Sri itu nggak kuat banget loh kalau misalnya
orang kok begini banget, tega banget gitu. Tapi sebabnya apa? Nggak ngerti Mbak Sri. Karena nggak semuanya diceritain sih Bi. Tapi dia Mbak Sri juga Bu Lisa merasakan setelah semenjak saat itu rumahnya itu berubah dalam artian hawanya jadi panas. Jadi dia sendiri seakan-akan pengen sering marah. Kadang di hari-hari tertentu ada bau-bau yang apek, kayak situ pernah ngomong itu loh, bau-bau apek, bau amis, terus ada wangi-wangian. Sementara bapak itu sendiri, Pak Budi memang punya kamar khusus dan nggak boleh dijambangi orang-orang lain gitu. Nah, Kalau dari usahanya sendiri gimana? Tetap aja gonjang-ganjing. usahanya enggak, semenjak saat itu hebat. Malah naik ya. Malah naik usahanya, bahkan sementara kesini Bu Lisa kan semakin parah sakitnya. Itu dia biasanya sehari sekali dia ngeliat ke showroom, walaupun setengah jam sejam, ini kadang hanya seminggu sekali, seperti itu. Nah, Mbok Sri juga pernah ngalamin kejadian aneh ketika ya kejadian ganjil, nah, itu jadi mungkin jadi awal titik balik semuanya. Setelah Mbak Sri akhirnya memang nggak tega pas ngeliat itu semua. Jadi suatu malam Mbak Sri itu kan ingat kalau dia habis sholat malam gitu, habis sholat tahajud dia ingat ini musim hujan. Oh iya, cucian belum diangkat yang di belakang. Walaupun rumah itu kan gede tapi kan ada yang terbuka begitu ya. Ini udah kering, sayang kalau misalnya nggak diangkat gitu. Nah, dia karena memang udah jatuhnya ngantuk, daripada aku lewat motor begini, lewat yang jalur kesini ya, itu ngelewatin apa ruang khususnya Pak Budi itu, Bi. Dia ngelewatin situ, moga-moga sepi karena kayaknya menurut dia itu Pak Budi itu lagi nggak pulang. Itu pas nyampe dia jalan begitu, nyampe jadi ruangannya kan agak lebar, kamarnya agak gede begitu, jadi pintunya sebelah sana. Dia baru nyampe ke tembok sampingnya itu udah berhenti duluan. Iki mambu opo, kata dia begitu. Ada bau wangi tapi jelek. Bau wangi tapi buat dia mual begitu loh, enak begini. Kok baunya wangi tapi enak, tuh aku merinding ya. Padahal nggak ada siapa-siapa. Dia mulai ngelangkah 1, 2, 3 langkah sampai ke depan pintu. Itu dia berhenti lagi ketika di dalam kayak ada orang ngobrol. Pas ditegesin begini, itu Pak Budi yang ngobrol. Itu di dalam ada orang ngobrol sama seseorang, itu yang jelas perempuan. Ngobrolnya nyampe Mbak Sri itu ngomong pada saat cerita, aku aja ngobrolnya nyampe malu dengernya. Siapa Mbak? Ngobrolnya cabul lah kayak gitu, ngobrolnya mesum begitu. Tapi cekakak-cekikik begitu dipantengin begini. Sebenarnya aku sendiri malu, pengen dengerin ini malu, tapi aku harus tahu ini ada siapa. Kalau Ibu Lisa nggak mungkin, dia dari jam 9 habis minum obat kan tidur. Nah ini kok ada yang ngobrolnya begini. Aku malu, tapi ini indah ini. Tapi enggak kali Bi. Nah itu akhirnya dia mutusin aku mau tak tinggalin. Nah ini nggak beres, yang jelas ini bukan istrinya Pak Budi, bukan majikan saya, ini nyeleweng, tapi sama siapa gitu. Tapi dia baru mau melangkah begini kayak dikunci, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia kayak harus nyaksiin apa di dalam itu, harus dengerin itu terusannya bisa bisa ditebak. Itu di dalam terjadi desahan pergumulan yang begitu sengit lah, ada enak-enak, tapi itu wah nyampe aku sendiri dengernya malu banget. Tapi yang aneh ini kok kaki nggak bisa berjalan, nggak bisa bergerak. Itu karena indah. Aku bilang gitu. Karena indah itu tadi. Iya, mungkin jenengan udah lama. Ora sialan, kata dia begitu. Enggak, terusin dulu. Ya wis, terusannya gimana? Iya itu aku sama sekali nggak bisa jalan, sama sekali itu dengerin nyampe pragat katanya, nyampe selesai, nyampe senyap sunyi, apa pada tidur ya. Itu baru kok aku jadi malu sendiri, yang tadinya mau ngeliatin jemuran balik lagi ke kamar. Itu bener-bener malu, tapi ya kerasa kok Pak Budi jahat banget ngeliatin ibu. Tapi kalau ngeliatin ibu, loh kok aku kakinya nggak bisa gerak, ini mesti ada hubungannya sama mistis begitu. Akhirnya dia dalam keadaan pertanyaan besar seperti itu, penasaran ya, jengkel campur aduk. Aku tidur aja wis, pokoknya tak bisa tidur. Nah di sana malah mimpi tidurnya. Dia mimpi nggak jalan kemana-mana, tapi ada di sebuah kamar. Kamar itu gede,
terus ininya catnya hitam semua, lampunya nggak terlalu terang sih, lampunya nggak terlalu terang, tapi di sana yang nampak itu seremnya ngene, isinya gambar-gambar kayak topeng-topeng kayu, tapi gambarnya muka-muka aneh. Lah orang kolektornya begitu, mau aneh gimana? Iya kerisnya ada keris, ada dari lemari kayu tapi nggak ada pintunya, podo diberdiriin begitu. Aku ya kayak gitu. Apa ini ruangannya Pak Budi ya? Dia nggak pernah masuk ke situ. Baunya setanggi, bau macam-macam. Tapi, bau tadi yang wangi tapi bikin enak. Itu ada di situ. Oh, iki serem. Nah ini dia tengok-tengok lagi muter, isinya gambar ini, tombak segala macam, itu pating cerantel, sama ada kayak meja buat naro-naro sesaji begitu, Bi. Pas dia balik lagi, tadi kayak nggak ada, Bi. Kan dia ngeliat ke sini kan otomatis kayak nggak ada. Itu pas balik ke sini ada lukisan di depannya, Bi. Bener lukisan ya. Itu ada lukisan wong ayu, banget, tapi kayak ratu begitu, kayak ratu, pakai begini-begini, indah banget. Pokoknya lukisan itu hidup, kayak lukisan hidup. Loh, aku nggak nanyain packaging ya, tapi kayak apa Mbak? Itu sampai bawahnya semuanya enggak, lukisannya cuma segini katanya. Cuman setengah, di bawahnya apa? Air. Enggak, bawahnya kabut. Oh iya kabut ya. Bawahnya kabut, di bawahnya kayak kabut hitam begitu. Nah, pas lagi aku mantengin lukisan itu, dia kayak kadang senyum, kadang enggak, kadang marah begitu. Loh itu udah mulai perindang-perinding. Ini kayaknya ini apa ini yang diceritakan ibu lukisan ini. Oh, bapak bawa lukisan ini. Nah ini pas lagi dia mantengin begitu makin merinding, dengar lagi suara yang kayak tadi itu dia sebelum tidur itu loh, Bi. Ada suara enak-enak. Enak-enak. Itu pas nengok di belakang tadi kan nggak ada, Bi. Yang namanya mimpi bisa aja ya. Pas dia itu nengok ke belakang, memang Pak Budi lagi berterus enak-enak sama itu. Itu wanita. Mbak Srinya gimana? Wah ini enak-enak Gini, ya enggak lah, Bi. Ya dia, loh makin emosi. Wah Pak Budi ternyata benar-benar begini, tega ya sama Bu Lisa yang udah ngendel pekerjaannya, udah setia selama ini. Kok sama perempuan? Tapi kok perempuannya sama yang dipoto sama wajahnya. Tapi mereka seakan-akan mereka itu nggak peduli sama box yang ada di situ. Dia asik-asikan. Lah kelihatan semua apa Mbok? Enggak. Lo kok enggak asik dong saya bilang sarung. Gitu. Ada selimut di sini, ada selimut. Temen ke atasnya terbuka begitu. Aku di sini nggak ditanyain, nggak tak omong. Tapi waktu itu tak tanyain gede apa enggak gitu. Ini ditit itu ya. Nah itu di sana itu pas. Loh, terus ditutupin? Enggak, lama-lama kan itu melorot ininya. Ya Allah, kaget banget saya. Bawahnya ternyata apa? Bawahnya apa Mbak? Bawahnya ular, bawahnya ular, Bi. Bawahnya ular hitam. Itu bawahnya ular hitam belit tubuhnya si Pak Budi itu ya. Kayaknya sih aku ngerasanya ulat itu seret itu kenceng. Kalau orang itu harusnya sakit, tapi Pak Budi kayaknya seneng banget. Seperti itu. Aku, ya Allah kok kayak gini. Akhirnya aku itu nyebut sebisanya sampai bangun. Sampai bangun dari ranjangnya dia tuh, dia bangun keringetnya jagung-jagung katanya ya. Ya jagung. Basah ya berarti. Basah itu. Apanya? Ya, keringetan kan? Keringet. Iya, dia keringetan begitu langsung aus, ada meja kecil di sini, dia minum air putih. Nah, sambil minum begini, ada sesuatu yang bikin dia, loh ini apa, kata dia begitu. Dia kan lihat ke lantai. Kalau sebelum tidur pintu ditutup, dikunci sama dia. Kalau ada perlu ya tinggal udah pakai HP waktu itu, Bi. Kalau enggak teriak lah, Mbok gitu kan. Itu pasti pintu ditutup, lampu dimatiin. Nah di sini ada larik cahaya begitu. Jadi pas di bawah lempengannya pintu itu ada larik cahaya dari ruangan ininya begitu. Loh, iki kok ada cahaya lah, aku kan mau tidur pintunya tak matiin, berarti ada orang masuk. Aku udah ngunci, sopo ya? Itu merinding lagi, dok merinding begitu. Dia nengok pelan banget sambil naruh gelas dok begitu, Bi. Pas nengok ke sana, itu enggak dari ya sekitar 3 atau 4 meter setelah pintunya dia, itu ada perempuan tadi, Bi. Yang bercinta yang dia dengar di sebelum mimpi sama di mimpi itu ada di situ. Kita stop dulu ya, Bro ya. Kameranya kedap-kedip.
Oke, kita lanjut. Oke. Bentar. Kurang asik nih. Gimana tadi? Kedap-kedip. Apanya? Yang tadi sampai kedap-kedip kan? Iya. Kok kedap-kedip siapaan sih tadi? Enggak. Tadi dia nengokin ke sono, ngarah pelan-pelan dia nengok ke daun pintu begitu. Itu kan di sana ruangan sebelah kan terang. Itu ada perempuan tadi, perempuan yang bercinta sama Pak Budi itu. Dia itu sedang berjalan ke arahnya, Bi. Perasaan itu jalan udah banyak jalannya, udah banyak langkah gitu. Tapi belum sampai-sampai, ditungguin lama. Tapi ini perempuan marah, jelas-jelas marah. Bawahnya apa, Mbak? Pakai baju enggak, tatanya. Yo lengkap pakai ratu begitu, jalan nempel pora. Yo mbu, aku nggak merhatiin nempel apa enggak. Tahu-tahu itu ada di depan pintu, Budi. Itu langsung nunjuk ke arah Mbok Sri. Ojo melu campur, kata begitu. Kamu jangan ikut campur. Saya peringatkan jangan ikut campur. Budi itu punyaku. Pelakor ya. Budi itu batin, dohirnya itu, sukmanya itu milikku. Kamu jangan ikut campur. Semua bakalan mati digituin. Lisa akan mati, begitu juga dua anaknya. Tapi bener sih apa yang dia omongin. Setiap manusia itu pasti mati. Iya, makanya. Bener kan? Aku mau nyelam harusnya Mbak Srinya tuh Anda betul gitu kan. Semua orang itu akan mati. Kadang-kadang ngerasa takut menyingkirkan logika, Bi. Kalau dia ngomong mantap, begitu mantap. kan, oke. Jadi nggak serem kan kalau gitu. Akhirnya mungkin Mbak Sri juga ngerti, dia kan tua pengalaman tapi menghargai orang yang ngomong waktu itu. Itu langsung jadi nggak serem. Itu langsung dia itu antara takut sama dia itu empati ya sama majikannya sama yang lain itu cuman bisa cengok mandek itu dia langsung hilang begitu aja. Akhirnya apa yang dia alamin semalam itu mau diceritain sama apa majikannya juga nggak tega. Apa aku cerita ke Ndoro Kakung ya itu juga nggak tega. Tapi ini jelas mereka semua terancam dan di hari-hari waktu itu udah sama sekali ibu Bu Lisa itu nggak ke showroom, dia udah banyak di tempat tidur, artinya sakitnya tambah parah. Nah di foto itu tadi ada yang kelewat, sempat dia menangkap kayak gambar istrinya Pak Budi atau Bu Lisa itu baringan tapi kelilit ular semuanya di bagian kaki, pinggang sampai di leher begitu. Di foto itu tapi di lukisan di lukisan itu tapi sebentar banget gitu. Nah akhirnya gimana Mbah? Aku akhirnya wis rawer-rawer atas walang-walang putung. Aku wis tak anggap keluarga semua begitu ya. Aku ini harus cari solusi buat keluarga ini. Tapi ngomong sini nggak boleh, ini nggak boleh. Akhirnya dia ngubungin orang rumah, orang kampung. Kowe pokoknya mangkat Jakarta, tahu kok sih? Itu dia ada punya saudara orang bisa lah seperti itu. Akhirnya disuruh ke Jakarta. Itu dicari tempat waktu di mana Pak Budi nggak di rumah. Nah itu yuk pokoknya yang Pak Budi itu nggak di rumah, majikanmu nggak di rumah kapan? Ya pokoknya malam ini berangkat. Dia malam itu berangkat sampai sono pagi. Langsung nggak ada Bu Lisa juga. Ada sih sebenarnya tapi kan dia di kamar nggak ngerti. Anak-anak nggak ada. Itu langsung ruangan itu dibobol sama mereka. Ruangannya Pak Budi itu dibobol sama mereka. Nggak pakai lama sama saudaranya. Ternyata saudaranya Mbok Sri. Lukisan itu dibawa keluar, Bi. Diambil, terus diritualin, tadi bacain apa ya. Aku nggak terlalu jelas itu. Tanyain itunya. Itu diritualin, dibaca-bacain, didoain, langsung dibakar saat itu juga, Bi. Itu ternyata mereka udah ngerti nanti efeknya seperti ini gitu. Jadi antara dua-duanya salah satu pasti ada yang lewat, Pak Budi atau istrinya begitu. Akhirnya benar saja ini siang itu dibakar, nggak begitu lama ibu dapat telepon, tapi karena emang sakit yang ngangkat kan Mbok Sri. Nah itu bapak kecelakaan, di tempat temannya lah mau ada acara seperti itu. Akhirnya dianterin pulang sama kawannya. Tapi kecelakaan itu sama sekali nggak ada bekas lecet atau apa, nggak ada, Bi.
Katanya kecelakaan ringan aja, kayak dia pakai motornya temennya itu ketenggor kendaraan jatuh gitu, tapi pingsan, bener-bener nggak bangun sama sekali. Mati nggak waktu itu? Enggak, belum mati. Itu akhirnya karena istrinya ya juga sakit, mereka tahu mau ada resiko seperti itu, dijejerin dua-duanya begitu. Tapi beda tempat tidur. Sampai anak-anaknya kumpul, itu di depan anak-anaknya dijelasin semuanya seperti ini. Itu buat anaknya, kenapa Mbah nggak pernah ngomong aslinya seperti apa. Bahkan aku sering cenderung belain bapak, karena di depan anaknya dia jadi sosok bapak yang bertanggung jawab, yang apikan begitu loh. Gampangan ngasih. Iya, yang gampang ngasih duit juga mungkin ya, dan selalu nyudutin istrinya kalau istrinya itu agak keras kepala, susah dikasih tahu, suruh berobat juga nggak mau, sering ngomong kayak gitu. Itu akhirnya meninggal suaminya. Suaminya meninggal, dan karena memang diamanatin dulu, jangan diceritain ini semua kecuali memang udah waktunya. Ini kapan lagi? Akhirnya diceritain ke anak-anaknya sama Noro Kakung, pada ke situ semua diceritain semua kisahnya itu. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu bulisannya berangsur sembuh. Malah membaik gitu. Malah membaik. Bulisannya berangsur membaik, dan gangguan-gangguan yang ada di rumah itu seperahan sirna, dan orang-orang yang tadi ngubungin kan otomatis juga udah nggak ke situ lagi sih. Gitu. Cuman ya tuan rumahnya udah nggak ada sebenarnya, tapi nggak etis peperangan gaibnya di situ. Itu gamannya kemana sekarang? Apanya? Gaman. Bakar. Gaman yang itu keris atau masih katanya. Masih ada. Tapi dipercayakan sama itu saudaranya Mbok Sri yang lebih tahu tentang hal seperti itu. Soalnya banyak yang ngandung sejarah juga katanya. Nggak tahu mau dijual apa, nggak ngerti. Ya pasti yang setiap benda itu kan pasti mengalami satu masa, satu kejadian gitu kan. Pasti ada sejarahnya semua, bahkan suka benda-benda begitu Bibi? Hah? Ada suka benda kayak gini? Enggak. Sama pada berarti. Gue lebih suka arsi sih. Apa? Arsi. Oh iya. Oh bener. Dia suka mobil-mobilan. Iya. Gitu. Tahu tapi nggak seneng megang. Gitu. Gue nggak berminat, nggak tertarik sama sekali itu, enggak gitu. Cuman sebatas bentuknya bagus, pasti nilai historisnya panjang. Lebih belajar itu tadi, nilai historisnya seperti apa sih gitu. Tapi bukan berarti pengen memiliki, apalagi memelihara, ngasih minyak, ngasih makan ini tuh enggak. Nggak sempet ya. Nggak ada waktu. Serius nggak ada waktu buat yang kayak gitu-gitu. Iya gitu. Mungkin yang lain ada yang memang suka seperti itu. Kita menghargai ya siapapun. Itu lebih ke hobi aja sih gue nganggapnya. Iya benar. Gitu. Kita dari nilai histori, hobinya. Tapi untuk yang klinik ya terserah sih. Nggak merendahkan sama sekali itu enggak. Memang ada yang suka dengan seperti itu ya balik lagi ke orangnya sih. Kita nggak bisa menyalahkan juga gitu. Sama aja gue suka arsi, suka apa gitu ya. Ya koleksinya nanti yang akan seperti itu apa yang kita suka. Sama itu tadi sih satu pelajaran lagi, ternyata pelakor gaib juga ada ya. Gitu. Juga ada. Dan ganas gitu. Tapi tadi satu poin yang diomongin itu benar. Kalian semua akan mati. Ya iya emang orang manusia semuanya akan mati gitu. Cuman aku juga salut sama kesabarannya. Ya itu Bulisa. Tapi ya sayangnya dia berharap suaminya bisa kembali lagi kayak dulu. Ya ternyata benar juga kembali kayak dulu ya. Nggak ada lagi gitu ya. Iya, dari tanah kembali ke tanah. Iya. Ya terima kasih Bro Ayung udah nge-share ceritanya. Gue belum nanya, udah kelar kan ceritanya? Udah kelar ceritanya, dan mungkin gak ada yang perlu kita bahas lebih lanjut, yaitu tadi udah cukup sambil cerita, sambil kita gangguin gitu. Sekaligus dikit-dikit bahas gitu ya. Yang jelas terima kasih Bro Ayung. Terima kasih kawan-kawan semua di rumah yang udah mau mantengin channel Ngobor ini. Terima kasih banyak, dan kita mohon maaf ya kalau misalnya ada salah-salah kata, harap dimaafkan, harap dimaklumi juga. Ya siapapun itu semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.